sebenarnya itu memang sangat bertolak belakang apa yang dikatakan bahwa Kopdes di Gunung Masigit itu di atas gunung. Sebenarnya tidak, di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang, parkir Stone Garden. Dan juga pembangunan itu tidak mengganggu lapang parkir, karena memang diaturlah jangan sampai posisinya ada di tengah-tengah. Nah, 90% lah, ya 90%-an ya. Bukan di tengah hutan, ini kan kita tempat lokasi Koperasi Merah Putih dekat juga di perkampungan. Sebelah kanan kita itu perkampungan, di sebelah kiri juga ada perkampungan, cuman ini letaknya di dekat tempat wisata Stone Garden gitu. Jadi bukan di tengah hutan. Ya kalau untuk tempat mah ya pribadi mah ya setuju aja. Mungkin ini kan bukan untuk bukan pilihan satu orang dua orang juga. Mungkin ini hasil musyawarah juga. Sedangkan tempat koperasi ini kan mungkin yang dicarinya tempat yang luasnya gitu. Sedangkan Desa Gunung Masigit tempat luas, cari desanya ya di sini tempatnya gitu. Pemirsa, viral di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari pemukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono angkat suara dan menurutnya jumlah Kopdes yang terpencil sangat kecil. Banyak beredar di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih tak ideal atau jauh dari pemukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lokasi pembangunan Kopdes tersebut tidak asal pilih, melainkan sudah melalui kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ferry juga menjamin dari 30.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, hanya 10 Kopdes saja yang lokasinya dinilai tidak ideal. Selain itu, Kementerian Koperasi memastikan 23.000 Kopdes kini tengah dalam pembangunan akan rampung Agustus mendatang. Ini jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik, gudang milik dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit persentasenya. Dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa Bali menjadi kandidat terkuat lokasi pembangunan International Financial Center atau Pusat Financial International Indonesia. Sementara itu, Purbaya pun menegaskan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur belum masuk dalam rencana pembangunan PFII. Ya, ada alternatif ya, mungkin beberapa Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk international investor. Tapi di Pulau Jawa ada Pak untuk pengembangan PFI-nya Pak? Sampai sekarang saya belum tahu. Salah satunya di Nusantara Pak, waktu itu kan sempat ada wacana juga di IKN Pak. Mungkin enggak terlalu sepi di sana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Medan. Kawasan pendidikan dirancang mengintegrasikan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kompleks dengan kapasitas sekitar 1.080 siswa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan Jumat siang. Dalam kunjungannya, Agus Harimurti menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus strategi memutus rantai kemiskinan antar generasi. AHY menambahkan pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Medan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh pihak yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pembangunan fisik sekolah. Salah satu upaya serius pemerintah, dan ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kementerian Sosial
dan tentu dibantu secara teknis pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum, di mana saya juga salah satu yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Kita ingin melakukan intersepsi terhadap upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas dan bahkan di sini gratis. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 berdiri di atas lahan seluas sekitar 6 hektar milik pemerintah Kota Medan. Kawasan pendidikan dirancang mengintegrasikan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kompleks dengan kapasitas sekitar 1.080 siswa. Imigrasi Bogor meluncurkan program Medisa yang melayani pembuatan paspor di hari Sabtu. Layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan para pekerja yang tak dapat mengurus paspor di hari kerja. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bogor membuka layanan pengurusan paspor akhir pekan melalui program Medisa. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat yang tidak dapat mengurus paspor pada hari kerja. Sementara layanan pembuatan paspor tersebut dibatasi dengan kuota maksimal sebanyak 50 pemohon per hari. Ya, sebenarnya sasarannya itu untuk memudahkan para pekerja atau juga kadang kan juga anak-anak udah mulai bikin paspor tapi mulai sekolah kan gitu. Jadi untuk yang berhalangan di hari kerja lah kita memberikan kemudahan di weekend ini. Pemohon paspor merasa terbantu dengan adanya layanan ini karena keterbatasan waktu di hari kerja. Mereka juga berharap agar imigrasi dapat menambah kuota bagi pemohon. Membantu sih, apalagi kan kebetulan kemarin ada rencana umroh yang mendadak. Kebetulan ada jadwal hari Sabtu, jadi sangat membantu sekali. Jadi nggak usah motong cuti juga ya. Untuk mendapatkan layanan ini, pemohon harus mendaftar melalui aplikasi M-Paspor terlebih dahulu dan membawa dokumen persyaratan. Selain layanan akhir pekan, Imigrasi Bogor juga memiliki program Pancawala untuk melayani pembuatan paspor di luar jam kerja. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, bisexual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat.
Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu, karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya. Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju nggak setuju ya, karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Tapi dengan kampanye yang disuarakan Setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga, dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan.